Apa sih pemerolehan bahasa itu? Pemerolehan bahasa merupakan proses yang berlangsung dalam otak anak yang memperoleh bahasa pertamanya, yaitu melalui bahasa ibunya. Pemerolehan bahasa ini berkenaan dengan bahasa pertama, sedangkan pembelajaran bahasa berkenaan dengan bahasa kedua atau B2. Baiklah, selanjutnya yaitu komunikasi vs bahasa. Menurut Fitz 2010, komunikasi dan bahasa adalah dua hal yang berbeda. Hal ini seperti hewan yang bisa berkomunikasi tetapi tidak bisa berbahasa. Dan begitu sebaliknya, manusia bisa berkomunikasi tidak hanya dengan bahasa saja. Contohnya seperti acungan jempol, tangis bayi, dan lain sebagainya. Sehingga tidak semua bahasa manusia itu bisa diucapkan. Nah, selanjutnya behavioristik. Semakin banyak stimulus bahasa yang diperoleh anak, semakin banyak pula respon yang diberikan. Respon yang diberikan tidak selalu sama persis. Ada konstruksi atau aturan baru yang dibentuk oleh anak. Nativistik atau mentalistik, di mana dalam pikiran manusia itu dilengkapi dengan language acquisition device atau LID. Anak-anak punya kapasitas mempelajari bahasa apapun dan dianggap dapat menemukan keteraturan dalam tuturan bahasa orang dewasa. Strategi pemulihan bahasa yang pertama itu mengingat bunyi, kombinasi bunyi, dan pengucapan. Yang kedua itu meniru, mencontoh secara kreatif. Peniruan tidak persis sama, bersifat dinamis dan kreatif. Mengalami langsung. 1. Menggunakan bahasa untuk komunikasi tanpa disadari, tanpa beban. Bermain. 1. Bermain peran. Selanjutnya penyederhanaan. 1. Satu kata sama dengan satu kalimat. Faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa anak akan selalu dipengaruhi oleh faktor genetik prenatal, dan postnatal. Jika anak telah membawa gen yang beresiko terhadap munculnya gangguan bicara, faktor lingkungan pada masa postnatal dapat dimaksimalkan agar anak dapat menutupi kekurangan yang ia miliki. Contoh materi pemerolehan bahasa. Selanjutnya, penjelasannya terkait dengan teori pemerolehan bahasa, seperti teori nativisme yang dikemukakan oleh Noam Chomsky, yang menyatakan bahwa manusia memiliki naluri bawaan untuk memahami dan mengembangkan bahasa. Pada tahap ini, anak-anak secara alami menangkap aturan gramatikal dan struktur bahasa tanpa instruksi formal. Contoh pemerolehan bahasa dapat dilihat pada anak kecil yang belajar berbicara. Misalnya, seorang anak yang mendengarkan kata-kata dari lingkungannya dan secara bertahap mulai meniru dan menggunakan kata-kata tersebut. Proses ini melibatkan paparan terhadap bahasa, pemahaman makna kata, dan kemampuan untuk mengaplikasikan struktur kata bahasa secara intuitif. Untuk contoh pemerolehan bahasa juga dapat terlihat ketika seorang anak kecil mulai menggunakan kata-kata untuk berkomunikasi. Misalnya, ketika anak sudah bisa menyebutkan mama atau papa untuk merujuk kepada orang tua. Jadi dalam proses ini dapat melibatkan beberapa tahapan. Yang pertama, paparan bahasa, di mana anak memaparkan pada bahasa melalui interaksi dengan orang di sekitarnya, terutama pada orang tua atau pengasuhnya. Yang kedua, imitasi, di mana anak juga sudah bisa mulai meniru suara dan kata-kata yang didengarnya, mencoba mereplikasi apa yang telah mereka dengar. Yang ketiga, ada asosiasi makna. Nah, di mana anak juga dapat mengaitkan kata dengan objek, orang, atau situasi tertentu. Misalnya, mereka belajar kata susu merujuk pada minuman yang mereka konsumsi.
Nah, untuk yang terakhir, eksperimen linguistik, di mana anak juga dapat mulai menggabungkan kata-kata dan mencoba struktur kalimat untuk menyampaikan maksud dari mereka, meskipun dalam tata bahasanya itu belum sempurna. Jadi dari penjelasan terkait dengan konsep pemerolehan bahasa itu merupakan sebagai proses alami di mana otak manusia itu memiliki kemampuan bawaan untuk memahami dan menggunakan bahasa. Faktor lingkungan, interaksi sosial, dan kemampuan bawaan itu saling berinteraksi untuk membentuk kemahiran berbahasa pada anak-anak. Jadi untuk teori ini mencakup pandangan bahwa ada periode kritis di mana anak-anak itu lebih rentan terhadap penerimaan dan pembelajaran bahasa. Baik, itu saja.